Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elon Sahlan. Pada saat ini akan presentasi mata kuliah Sosiologi Antropologi dan temanya konsep transmisi dan perubahan budaya belajar. Konsep budaya belajar, pentingnya belajar. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman lingkungannya serta menjadi kerangka landasan bagi menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Berdasarkan konsep tersebut, maka budaya belajar juga dipandang sebagai model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi dalam lingkungannya. Budaya belajar dapat juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sistem belajar digunakan untuk adaptasi dalam kerangka untuk memenuhi 3 syarat kebutuhan hidup, yakni 1. Syarat dasar alamiah, 2. Syarat kejiwaan, 3. Syarat dasar sosial. Sifat-sifat budaya belajar. Budaya belajar atau kebudayaan etnis di Indonesia jumlah tidak kurang dari 300 buah, masing-masing melekat di dalamnya. Terdapat budaya belajar. Masing-masing budaya atau budaya belajar memiliki ciri umum yang sama. A. Budaya belajar dimiliki bersama. Sifat belajar yang melekat dalam kebudayaan diciptakan oleh kelompok manusia secara bersama. Karena terlahir dalam potensi yang dimiliki manusia, maka budaya belajar kelompok itu merupakan suatu karya yang dimiliki bersama. Bermacam-macam jenis kebudayaan tergantung dari pengkategoriannya. Jenis kebudayaan dapat dipandang dari latar belakang etnis, letak geografis, bahkan dari perkembangannya. B. Budaya belajar cenderung bertahan dan berubah karena dimiliki bersama. Maka kebudayaan cenderung akan dipertahankan bersama. Kebudayaan yang dipertahankan itu mencirikan jenis kebudayaan yang tertutup dan bersifat statis. Namun pada sisi lain, karena hasil kesepakatan untuk diciptakan dan dimiliki bersama, maka kebudayaan juga akan dirubah manakala terdapat kesepakatan untuk melakukan secara bersama. Sifat berubah suatu kebudayaan mencerminkan kebudayaan terbuka dan bersifat dinamis. C. Fungsi budaya belajar untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kebudayaan diciptakan bersama dan dikembangkan bersama karena dipercaya akan berdaya guna untuk keperluan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kolektif. Ada 3 syarat dasar yang harus dipenuhi oleh manusia dengan belajarnya, yakni 1. Syarat dasar alamiah, 2. Syarat kejiwaan atau fisiologis, 3. Kebutuhan dasar sosial, 4. Kebudayaan belajar diperoleh melalui proses belajar. Budaya belajar bukanlah suatu yang diturunkan secara genetik yang bersifat herediter, melainkan dihasilkan melalui proses belajar oleh individu atau kelompok sosial lingkungannya. Transmisi budaya belajar. Pewarisan budaya belajar dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan, yakni suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan
sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Dalam hal ini tidak ada sesuatu masyarakat yang tidak melakukan usaha pewarisan budaya. Usaha pewarisan ini bukan sekedar menyampaikan atau memberikan suatu yang material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat. Kepribadian dan budaya belajar. Pembahasan kepribadian pada umumnya membicarakan aspek internal individu, sementara budaya belajar berkaitan dengan aspek eksternal individu. Kepribadian yang selaras. Kepribadian yang selaras di sini adalah kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat yang bersangkutan. Seorang individu yang selaras adalah individu yang menjadikan pendukung kebudayaan yang bersangkutan secara penuh karena jenis kepribadian yang dimiliki itu terbentuk karena pengaruh kebudayaan di mana ia tinggal. Kepribadian yang menyimpang. Kepribadian seorang tidak selalu bertumbuh sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua atau masyarakat bersangkutan. Orang tua dan masyarakat hanyalah menyediakan sarana bagi perkembangan kepribadian. Sarana pewarisan budaya belajar. Pewarisan budaya belajar dapat disampaikan dengan istilah transmisi kebudayaan, yakni suatu usaha menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam penerusan estafet kebudayaan. Usaha pewarisan ini bukan sekadar menyampaikan atau memberikan suatu yang material, melainkan yang penting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat. Tanpa mempertahankan usaha pewarisan, maka masyarakat akan punah dan dilupakan. Usaha pewarisan budaya dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan cara melibatkan sebagai institusi sosial yang ada, baik pada lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan sekolah, dan juga media massa sebagai penyalur informasi. Lingkungan pendidikan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, kemungkinan seseorang, individu atau kelompok melakukan suatu identifikasi di lingkungannya dan secara perlahan-lahan diintermilasikan dalam kehidupan. Proses identifikasi dalam keluarga menjadikan seseorang dapat mengenal keseluruhan anggota keluarganya, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok manusia yang berdasar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Pada prinsipnya suatu masyarakat terwujud apabila di antara kelompok individu-individu tersebut telah lama melakukan kerjasama serta hidup bersama setelah menetap. Sistem pewarisan budaya lewat lingkungan masyarakat berlangsung dalam berbagai peranata sosial, di antaranya pemilihan hak milik, perkawinan, religi, serta hukum, sistem kekerabatan, dan sistem edukasi. Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah sarana yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja yang berupa latihan untuk kecerdasan, melainkan menghaluskan moral dan menjadikan akhlak yang baik. Sekolah dalam masyarakat dikategorikan sebagai pendidikan formal. Lingkungan pendidikan media massa. Media massa adalah suatu bagian dalam masyarakat yang berfungsi menyebarluaskan berita, opini, pengetahuan, dan sebagainya. Sifat media massa dalam mencari bahan pemberitaan yang aktual atau hangat, menarik perhatian, dan menyangkut kepentingan bersama. Media massa sebagai media kontrol bagi terjadinya
berbagai penyimpangan dan nilai dan norma atau yang berlaku di masyarakat. Proses perubahan budaya belajar. Perubahan budaya merupakan sebuah keharusan yang prosesnya dapat secara langsung dan tidak langsung. Individu kelompok sosial akan berkesesuaian dengan motivasi untuk mengadakan pembaharuan dalam budaya belajarnya apabila didukung oleh faktor-faktor tersebut. Adanya kesadaran dari para individu adanya kelemahan pola budaya belajar yang selama ini dianutnya. Adanya mutu dan keahlian para individu yang bersangkutan dalam mendorong terjadinya penemuan budaya belajar yang baru. Adanya sistem perangsang dalam rang masyarakat yang mendorong adanya mutu budaya belajar dalam bentuk penghargaan layaknya mengenai temuannya. Adanya suasana kritis yang berlangsung dalam masyarakat masyarakat bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan budaya belajar yakni: satu, faktor dalam perubahan budaya belajar. Faktor waktu disebut juga perubahan budaya belajar yang alamiah. Budaya belajar ini berlangsung secara perlahan tetapi pasti berkembang. Perubahan budaya belajar dipandang mengikuti hukum evolusi, dalam arti perkembangan mengikuti tahapan-tahapan rentang pertahanan perkembangan budaya belajar cukup lama. 2. Faktor kontak budaya di dalam perubahan budaya belajar. Kontak budaya dalam perubahan budaya berlangsung dalam proses peniruan atau pengambilan suatu unsur budaya luar untuk kemudian dijadikan kepentingan pemenuhan kebutuhan bagi suatu masyarakat. 3. Faktor kecepatan dalam perubahan budaya belajar. Kecepatan perubahan budaya menjadi prinsip dasar dalam perubahan budaya belajar. Dalam perubahan budaya belajar ini pada dasarnya berlangsung dari awal atau sederhana menuju kompleks. 4. Akulturasi budaya belajar. Istilah akulturasi baru dapat dikemukakan pada tahun 1934 oleh sebuah lembaga penelitian ilmu sosial internasional. Adapun anggotanya yang terkenal sebagai Leishman atau Hans Koppes yang merumuskan definisi tentang akulturasi meliputi sebuah fenomena yang timbul sebagai akibat adanya kontak secara langsung dan terus-menerus antara kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya perubahan kebudayaan yang asli dari kedua masyarakat bersangkutan. 5. Asimilasi budaya belajar. Asimilasi dalam pandangan sebagai proses sosial yang ditandai dengan makin bergantungnya perbedaan-perbedaan antara individu dan antar kelompok serta dengan semakin eratnya persatuan dalam segi aktivitas. Asimilasi berkaitan dengan sikap dan proses mental yang berhubungan dengan tujuan dan kepentingan bersama. 6. Inovasi budaya belajar. Konsep inovasi dibedakan dalam dua term, yaitu discovery dan innovation. Kedua memiliki orientasi yang sama namun memiliki perbedaan. Lebih tegasnya, Persudi Suparlan tahun 1987 menyatakan discovery adalah suatu penemuan yang baru yang berupa
persepsi mengenai hakikat suatu gejala atau hakikat mengenai hubungan antara dua gejala atau hakikat mengenai hubungan antara dua gejala yang lebih. Sedangkan intuition adalah ciptaan baru yang berupa benda atau pengetahuan yang diperoleh melalui proses pencintaan yang didasarkan atas pengkombinasian dan pengetahuan yang sudah ada mengenai benda atau lainnya. Sedangkan intuition adalah ciptaan baru yang berupa benda-benda pengetahuan yang diperoleh melalui proses pencintaan yang didasarkan atas pengkombinasian dan pengetahuan yang sudah ada mengenai benda atau lainnya. 7. Di puisi budaya belajar. Di puisi budaya belajar dipandang sebagai proses penyebaran dari suatu budaya belajar individu ke individu lain atau intra masyarakat atau dari masyarakat ke masyarakat lainnya, atau di puisi inter masyarakat. Nilai suatu budaya belajar baru diterima oleh masyarakat karena berkesesuaian dengan sistem gagasan, kebiasaan, serta emosi-emosinya, maka budaya belajar akan menjadi gejala universal. Sebaiknya budaya belajar baru yang kita sebarkan hanya didukung oleh sebagian masyarakat saja, disebut alternatif. 8. Dampak perubahan budaya belajar. Dampak perubahan budaya belajar dalam kehidupan dapatlah kita amati dan dalam kejadian sehari di lingkungan kita. Seperti setiap individu atau kelompok masyarakat menginterferensi semakin sulitnya kehidupan dan semakin ketatnya persaingan yang menjadikan individu atau kelompok sosial mengubah pola budaya belajar dalam kehidupan. Dalam perilaku sehari-hari pembangunan sarana seperti transportasi, teknologi memungkinkan setiap individu atau kelompok masyarakat di pedesaan atau di perkotaan melakukan perubahan pola belajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi ini atau materi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.